Itu tadi siapa Kiai? Rasanya belum pernah datang ke sini, tanya seorang santri. Mbah Soleh Darat menjawab, itu tadi Imam Al-Ghazali. Beliau merestui kitab yang aku tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, semua kitab karya Kiai Haji Soleh Darat berisi ajaran tasawuf. Meski membahas fikih, isinya pun banyak ajaran tasawuf. Kitab kecil bab sholat dan wudhu, Lataifut Thaharah wa Asrarus Sholah, juga berisi ajaran tentang tasawuf. Juga kitab Majmu' Syariat maupun Pasolatan ada tasawuf di dalamnya. Terlebih dalam kitab yang memang membahas tentang tasawuf, seperti Munjiat, Minhajul Atqiya fi Syarhi Ma'rifatil Azkiya, Terjemah Al-Hikam, dan Syarah Al-Burdah, penuh ajaran tentang pembersihan hati dan penghambaan sejati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keahlian Mbah Soleh Darat sebagai ahli tasawuf, selain keahlian di banyak bidang lain, beliau dijuluki Imam Ghazalinya Jawa, sebab semua kitab karya beliau selalu mengutip ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Dan memang beliau sendiri menyebut bahwa karya-karya beliau itu memetik dari kitab tasawuf Al-Ghazali. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, kebiasaan beliau selesai mengaji adalah beliau menulis, mengarang kitab. Mbah Soleh di dalam kamar, duduk di lantai menghadap meja, dengan penerangan lampu teplok, lembar demi lembar, kertas demi kertas, beliau goresi dengan pena tutul dengan tinta seperti buatan Cina, menuliskan gagasan atau ulasan beliau di atas kertas itu. Tinta yang diwadahi sebuah cupu kecil berbahan tembaga itu terbuat dari larutan batang bak dengan air yang dicampuri minyak wangi. Menurut banyak narasumber, minyak yang dipakai adalah minyak misik. Terbukti di kitab tulisan tangan asli Mbah Soleh Darat yang sampai kini masih terjaga dan disimpan oleh cicitnya, bau wangi misik masih terasa jika dibuka lembaran-lembarannya. Diceritakan saat sedang tekun menulis kitab, suatu malam ada seorang tamu berbusana model Arab, berjubah dan bersurban. Oleh para santri, tamu itu disalami, lantas disuguhi minum wedang, kemudian diantarkan bertemu Mbah Soleh di ruang pribadi beliau. Kata perawi cerita ini, saat itu beliau sedang menulis kitab Munjiat, metik saking Ihya Ulumuddin. Si santri pun kembali ke ruang depan, kemudian menghabiskan minuman sang tamu yang masih tersisa. Lalu mereka kembali ke langgar surau untuk deres pengajian pelajarannya.
Mereka mendengar sayup-sayup pembicaraan kiainya dengan sang tamu yang berbincang dalam bahasa Arab. Suara keduanya terdengar, tetapi isi pembicaraan kurang jelas karena jarak dipisahkan dinding kayu di dalam ruangan. Saat malam telah larut, sang tamu pamit pulang. Mbah Soleh mengantarkan sampai serambi rumah beliau. Usai melambaikan tangan di halaman surau, si tamu itu melangkah ke arah jalan besar, lantas menghilang di kegelapan malam. Para santri yang penasaran lantas bertanya kepada gurunya, "Itu tadi siapa Kiai? Rasanya belum pernah datang ke sini," tanya seorang santri senior yang tadi menyuguhi wedang. Mbah Soleh Darat menjawab, "Itu tadi Imam Al-Ghazali. Beliau merestui kitab yang aku tulis," jawab Mbah Soleh dengan kalem. "Loh, subhanallah, masya Allah, bukankah Imam Al-Ghazali itu sudah wafat ratusan tahun yang lalu?" kata para santri dengan takjub sambil bertanya-tanya. "Ya itulah karomah beliau. Mari kita berdoa tawasul kepada Imam Al-Ghazali agar ilmu kita diberkahi," pungkas Mbah Soleh sambil menyuruh santrinya kembali ke surau. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, demikianlah cerita karomah Mbah Soleh Darat. Karya beliau direstui oleh pengarang kitab tasawuf Imam Al-Ghazali. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.